Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi teman-teman bersama saya Abdi Nafi di channel YouTube saya. Seperti biasa, saya akan membagikan sedikit terkait dengan implementasi manajemen. Dalam hal ini adalah implementasi manajemen proyek. Studi kasus kali ini saya angkat di salah satu PLTU Tanjung Awar-Awar, merupakan PLTU milik PLN Nusantara Power. Jadi di dalam kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana optimasi project overhaul yang telah dilakukan di PLTU Tanjung Awar-Awar. Pertama-tama saya sampaikan terkait dengan abstrak. Jadi PLTU Tanjung Awar-Awar melaksanakan overhaul, dan pada pelaksanaan overhaul ini terjadi keterlambatan penyelesaian overhaul dari durasi awal 28 hari menjadi 42 hari. Hal ini dikarenakan pada saat overhaul terdapat 2 temuan pekerjaan major, sehingga temuan itu harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka secara kualitas overhaulnya tidak bagus, sehingga dimungkinkan PLTU-nya tidak dapat beroperasi, sehingga tidak ada pilihan bahwa pekerjaan itu mau tidak mau harus dilakukan, walaupun sebagai konsekuensinya dapat menambah durasi waktu daripada penyelesaian overhaul. Nah, dampak dari keterlambatan ini tentu saja akan menyebabkan potensi hilangnya keuntungan dari produksi sebesar sekian rupiah, dan dari keterlambatan itu juga akan memerlukan biaya tambahan untuk overhaul tersebut sebesar sekian rupiah. Jadi total kerugiannya adalah sekian rupiah. Nah, kerugian ini merupakan masalah bagi perusahaan. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi pada overhaul yang sejenis di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan optimasi agar pelaksanaan overhaul dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau bahkan lebih cepat. Nah, pada kesempatan kali ini, metode optimasi yang dilakukan adalah menggunakan metode trade-off, yaitu menukar beberapa aktivitas dengan aktivitas tertentu, tentu saja dengan perhitungan cost and benefit. Terus metode yang kedua adalah dengan melakukan analisis VA/NVA, dan metode yang ketiga yaitu dengan crash duration atau crash program. Metode trade-off tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam metode ini kita akan menukar atau menghilangkan atau mengurangi satu kegiatan dan menggantikan dengan kegiatan yang lainnya. Nah, dalam konteks ini kita menghilangkan kegiatan cleaning air preheater dan menggantinya dengan kegiatan roll in roll out spare part air heater. Nanti secara mendetail akan saya jelaskan di belakang apa itu metode trade off dengan roll in roll out. Yang kedua adalah metode VA/NVA analysis, di mana aktivitas ini adalah memilah-milah aktivitas value added dan mana yang non value added. Selanjutnya aktivitas non value added dikeluarkan dari aktivitas overhaul sehingga durasi menjadi lebih pendek. Yang ketiga adalah metode crash program yang dilakukan pada overhaul ini, yaitu dengan menambah manpower pada aktivitas proyek tertentu guna mempercepat durasi. Hasil dari metode trade-off reuse spare part APH ini dapat menghasilkan percepatan proyek sebesar 7 hari dengan biaya yang dibutuhkan sebesar sekian rupiah. Sedangkan hasil dari metode VA/NVA dapat mempercepat proyek sebesar 4 hari dan tidak memerlukan biaya karena VA/NVA lebih memilah-milah aktivitas persiapan sama aktivitas inti.
Yang ketiga adalah dengan metode crash program itu menghasilkan percepatan proyek sebesar 3 hari dengan biaya diperlukan sebesar sekian rupiah. Selanjutnya, kombinasi ketiga metode tersebut maka dapat memberikan durasi proyek 4 hari dapat dipercepat menjadi 28 hari. Jadi ada penghematan dengan potensi laba produksi sebesar sekian rupiah, sedangkan biaya yang diperlukan sebesar sekian rupiah. Metode ini yaitu metode trade-off, VA/NVA, dan juga crash program dapat digunakan sebagai best practice implementasi manajemen proyek di pembangkit lainnya. Nah, sebagai latar belakang dari penelitian atau analisis ini, yang pertama tadi sudah saya sampaikan, adanya keterlambatan daripada Project Overhaul PLTU Tanjung Awar-Awar Unit 2, yaitu selama 14 hari atau setara dengan kerugian sebesar sekian rupiah. Rumusan masalah, bagaimana agar durasi proyek dapat sesuai rencana atau lebih cepat sehingga kerugian dapat terhindari. Sedangkan tujuan daripada penelitian adalah untuk melakukan optimasi durasi proyek agar durasi tersebut dapat sesuai dengan rencana atau lebih cepat. Di mana tadi sudah saya jelaskan optimasi yang dilakukan yaitu yang pertama dengan melakukan trade-off, yang kedua dengan melakukan analisis VA atau NVA, yang ketiga dengan crash duration. Nah, metodologi yang digunakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian sudah saya jelaskan di depan, terus studi literatur terutama terkait dengan metode-metode yang digunakan dan penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya melakukan optimasi trade-off sehingga terjadi penurunan durasi. Setelah itu diturunkan lagi durasinya dengan optimasi VA/NVA, terus diturunkan lagi durasinya dengan optimasi crash program. Sehingga durasi yang terakhir ini menjadi lebih pendek daripada durasi di awal. Kesimpulan dan selesai. Nah, kita bahas satu persatu terkait dengan pelaksanaan overhaul dan juga optimasinya. Ini adalah penyederhanaan dari topik yang kita bahas hari ini. Mungkin tidak saya sampaikan 100% terkait dengan critical path-nya, tapi saya cuplik beberapa critical path yang dapat digunakan sebagai diskusi atau pembahasan pada kesempatan kali ini. Yang di sebelah kiri adalah critical path before atau pada saat planning. Di sini saya sederhanakan, Bapak Ibu teman-teman semuanya, terdapat 4 aktivitas kritis ya, dengan durasi total 28 hari. Yang pertama adalah inspeksi air preheater, cleaning boiler, reliability life assessment boiler, terus cleaning vacuum condenser. Seperti itu Bapak Ibu. Terus setelah dieksekusi, pada saat eksekusi terjadi keterlambatan daripada penyelesaian proyek. Hal ini disebabkan karena ada aktivitas baru, yaitu aktivitas cleaning elemen air preheater dan retubing boiler. Nah, cleaning elemen air preheater ini sebagai tindak lanjut daripada aktivitas inspeksi air preheater, di mana pada saat itu ditemukan bahwa kondisi air preheater ini sangat kotor sekali dan debu yang menempel di situ sudah mengeras, menggumpal, sehingga ini kalau tidak di-cleaning maka overhaul yang dilaksanakan selama 28 hari ini tidak akan menghasilkan hasil yang memuaskan, bahkan PLTU bisa terancam tidak dapat beroperasi. Sehingga aktivitas ini mau tidak mau
untuk mendapatkan kualitas yang diinginkan dieksekusi walaupun ada tambahan waktu sebesar 11 hari. Begitu juga dengan pekerjaan retubing boiler, ini merupakan hasil temuan daripada reliability life assessment boiler di proses sebelumnya. Sehingga ini harus dieksekusi, karena kalau tidak dieksekusi maka ada potensi boilernya akan pecah dan malah menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar. Sehingga melakukan extend durasi ini menjadi lebih worth it dibandingkan dengan ini tidak kita lakukan, durasinya tepat waktu, tapi di kemudian hari atau pada saat startup berikutnya ini tidak bisa di startup, sehingga kerugiannya jauh lebih besar. Ini gambaran awal sebagai pembuka. Selanjutnya untuk memberikan bayangan kepada teman-teman semua, apa itu aktivitas overhaul, apa itu air preheater, apa itu kegiatan reliability life assessment di boiler, dan apa itu kondensor, ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, di sini ini adalah kondisi daripada peralatan air preheater pada saat dilakukan cleaning dan inspeksi. Yang di sini adalah peralatan di dalam boiler pada saat dilakukan cleaning dan RLA, dan di sini adalah peralatan daripada kondensor pada saat dilakukan cleaning dan inspeksi kondensor. Nah, kita masuk kepada opsi daripada percepatan of project menggunakan metode trade-off RIRO atau mengganti material, menyiapkan materialnya terlebih dahulu, sehingga pada saat pekerjaan itu sudah siap dilakukan, kita tidak perlu melakukan pembersihan, tapi cukup dilakukan roll in roll out gitu. Jadi ada kesiapan material atau spare part di depan. Jadi konsepnya seperti itu. Baiklah, saya mulai terkait dengan metode RIRO tersebut, trade-off RIRO tersebut. Nah, ini adalah durasi sepanjang 42 hari. Di mana tadi sudah saya jelaskan kenapa jadi 42, karena ada pekerjaan temuan ya, hasil inspeksi sebelumnya di periode ini, sebelum aktivitas sebelumnya yang harus dieksekusi sebesar 11 hari, dan juga ada temuan untuk melakukan retubing boiler sebesar 3 hari, sehingga secara durasi menjadi 42 hari. Nah, setelah dilakukan RIRO, maka critical path-nya menjadi seperti ini. Apa yang berbeda? Di sini yang berbeda. Jadi yang pekerjaan cleaning air preheater ini adalah pekerjaan membersihkan. Jadi seperti di foto tadi, nah, ini dibersihkan seperti ini satu-satu. Ini lubangnya ada ribuan lubang, jadi dibersihkan satu-satu seperti ini, sehingga ini memakan waktu. Nah, daripada membersihkan, mendingan kita mengganti dengan peralatan yang baru. Terus peralatan yang kotor nanti bisa dibersihkan kapan-kapan kalau ada waktu, dan bisa digunakan sebagai suku cadang untuk digunakan pada periode overhaul di masa yang akan datang. Nah, itulah yang akan dilakukan seperti itu. Sehingga dengan metode penggantian dapat menghemat waktu, yaitu dari 11 hari dikurangi menjadi 7, sehingga ada penghematan sebesar 4 hari seperti itu. Sedangkan yang sebelumnya adalah 11 hari, maka ada percepatan sebesar 7 hari. Itu adalah optimasi yang pertama. Sehingga durasi total yang tadinya 42 bisa berkurang menjadi 35. Nah, selanjutnya adalah optimasi yang kedua, yaitu dengan value added dan non value added. Ini adalah aktivitas yang sudah dilakukan optimasi pada optimasi pertama, dengan durasi sudah berubah menjadi 35. Nah, ini dilakukan optimasi lagi, yaitu dengan menggunakan VA/NVA. Nah, dari aktivitas yang ada ini
dipilah satu persatu mana pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya di situ masih ada pekerjaan persiapan, tapi masuk ke dalam lingkup overhaul sehingga lingkup overhaulnya menjadi lebih panjang. Harapannya kalau kita bisa mengidentifikasi aktivitas-aktivitas persiapan yang tidak ada kaitannya dengan stok mesin pembangkit, maka aktivitas itu bisa dipisahkan dan bisa dieksekusi terlebih dahulu sebelum pembangkit itu di stop. Nah, dari hasil analisis didapatkan ada pekerjaan inspeksi APH yang sebenarnya di dalamnya itu ada pekerjaan persiapan scaffolding. Scaffolding itu alat untuk merancang. Nah, sehingga dari persiapan ini dikeluarkan dari durasi overhaul, sehingga durasi yang tadinya 6 hari ada percepatan 3 hari, sehingga durasi akhirnya adalah 6 dikurangi 3 menjadi 3 hari. Dan juga ada aktivitas di sisi cleaning boiler yang juga ada aktivitas persiapan scaffolding. Nah, persiapan ini dilakukan di awal gitu ya, sebelum mesin itu di stop atau di overhaul, sehingga bisa mengurangi durasi overhaul sebesar 1 hari, sehingga durasi akhirnya menjadi 3 hari. Maka secara keseluruhan critical path ini menjadi 31 hari. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah aktivitas optimasi yang ketiga, yaitu dengan crash program. Nah, aktivitas before ini adalah aktivitas yang sudah dilakukan optimasi pada 2 metode yang lalu, yaitu metode RIRO trade-off ditambah dengan metode value added dan non value added, di mana durasinya menjadi 30 hari. Nah, durasi 30 hari ini selanjutnya dioptimasi kembali dengan menggunakan metode crash program ini. Bagaimana caranya ini bisa turun lebih pendek lagi? Caranya adalah dengan melakukan analisis pada aktivitas-aktivitas ini untuk mencari pada aktivitas yang mana ini bisa dilakukan optimasi dengan cara menambah jumlah pekerja yang ada di situ. Nah, ternyata dari hasil analisis ditemukan pekerjaan cleaning kondensor ini yang tadinya 6 hari bisa dipercepat 3 hari dengan cara menambah orang. Tadinya orangnya 10 ditambah menjadi 30, sehingga durasi awal 6 hari sehingga menjadi durasi akhir menjadi 3 hari. Sehingga akan ada percepatan durasi, yaitu sebesar 6 dikurangi 3. Nah, namun aktivitas ini tetap memerlukan biaya, yaitu biaya daripada tenaga kerja sejumlah sekian rupiah. Nah, selanjutnya ketika metode ini rekap begitu untuk melihat sebenarnya berapa hari sih yang bisa kita lakukan percepatan. Kita total dari optimasi 1, 2, 3, totalnya adalah 14 hari. Sedangkan potensi laba dari produksi, hal ini dihitung dari waktu yang tadinya bisa kita cegah kerugiannya, itu kita anggap sebagai potensi laba, karena dengan adanya percepatan maka kita akan lebih cepat menjual, seperti itu. Nah, karena lebih cepat menjual maka potensi labanya menjadi lebih besar. Ya, kita total di bawah, mohon maaf untuk angka-angka besaran rupiahnya kita tutup demi alasan konfidensial daripada perusahaan. Yang kedua, setiap metode ini pastilah memerlukan biaya, kan gitu. Untuk melakukan trade-off, kita perlu biaya untuk membeli daripada elemen atau spare part air preheater itu sejumlah sekian rupiah. Sedangkan untuk metode VA/MVA, karena ini lebih ke memilah-milah aktivitas persiapan atau aktivitas inti, maka ini tidak memerlukan biaya, karena ini lebih fokus kepada aktivitas gitu. Jadi tidak ada penambahan-penambahan dari sisi material maupun penambahan-penambahan sumber daya, sehingga tidak ada biaya. Nah, yang ketiga adalah crash program. Tadi disampaikan
dengan menambah orang maka akan ada percepatan. Nah, percepatan ini yang memberikan potensi laba sekian rupiah, dan percepatan ini juga memerlukan biaya, yaitu biaya tenaga kerja sekian rupiah. Nah, total daripada penghematan ini tadi terjadi percepatan 14 hari, dan ini kalau ditotal secara rupiah ini menghasilkan gain sebesar 25,6 miliar rupiah. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ini adalah kebaruan daripada sebuah metode. Mungkin tidak saya bacakan satu persatu. Yang jelas dalam penelitian kali ini adalah mengangkat studi case keterlambatan project overhaul di salah satu pembangkit dengan melakukan optimasi dengan metode trade-off, VA/NVA analysis, dan crash duration, yang mana ini nanti bisa diterapkan di pembangkit-pembangkit lainnya karena metode ini relatif mudah dan bisa dimengerti oleh atau bisa ditiru oleh semua orang. Baiklah, tibalah pada kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa percepatan durasi overhaul di pembangkit dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung jenis pekerjaannya. Nah, dalam case overhaul di PLTU Tanjung Awar-Awar ini, pekerjaan cleaning APH itu dapat digantikan dengan pekerjaan penggantian elemen APH tanpa pekerjaan cleaning. Maksudnya cleaningnya dihilangkan dan diganti dengan penggantian APH, sehingga durasinya menjadi lebih cepat. Sedangkan untuk pekerjaan inspeksi APH dan cleaning boiler itu dapat dioptimasi atau dipercepat dengan menggunakan metode VA/NVA. Yang ketiga, pekerjaan cleaning kondensor dapat dipercepat durasinya dengan cara crash program, yaitu dengan menambahkan manpower. Sehingga memang secara kesimpulan satu metode itu bisa digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang cocok untuk metode itu. Sehingga kita memang harus memilah-milah, memilih-milih kapan harus menggunakan Tiro, kapan harus menggunakan VA/NVA, dan kapan menggunakan crash program. Seperti itu. Ini adalah daftar pustaka, mungkin tidak perlu saya bacakan. Demikian teman-teman semuanya, Bapak Ibu, semoga sharing dari saya ini bisa memberikan manfaat sehingga dapat membantu meringankan pekerjaan Bapak Ibu dan juga memberikan manfaat bagi perusahaan dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan terkait dengan manajemen proyek. Baiklah, demikian Bapak Ibu semuanya, teman-teman, jangan lupa like and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.